Oke, eh, halo semuanya. Perkenalkan dulu buat yang belum, mungkin aku perkenalan diri dulu ya dari diri aku sendiri. Nah, jadi aku ini adalah Renaldi. Saat ini aku bagian dari Lab Sisvo, teman-teman, gitu. Nah, sekarang ini aku lagi bersama Kak Deviani. Bagi yang belum tahu Kak Deviani itu siapa, Kak Deviani ini adalah sebuah mahasiswa Bina Nusantara yang sekarang ini lagi menjalani semester 5 gitu. Nah, hari ini tuh topiknya sebenarnya aku mau ngawancarain Kak Deviani sih, mau nanya-nanya tentang Youth ASEAN gitu. Karena kemarin Kak Deviani ini sempat diundang, di-invite oleh Youth ASEAN buat ikut ngewakilin negara Indonesia gitu. Mungkin dari Kak Deviani sendiri boleh perkenalan diri dulu. Oke, hai semuanya. Nama aku Deviani. Aku dari jurusan Information System Accounting Auditing. Nah, itu sih cukup untuk perkenalan. Oke deh. Oke, paling gini Kak Deviani, aku mau nanya dulu nih. Sebenarnya mungkin banyak orang atau masyarakat tuh belum tahu apa itu Youth ASEAN ya. Nah, mungkin Kak Deviani boleh coba ngejelasin nih, apa sih Youth ASEAN itu sebenarnya? Oke, jadi namanya itu YMAC ya, singkatan dari Youth Model ASEAN Conference. Nah, itu tuh organisasi yang mempertemukan kayak kaum muda kayak kita gitu di seluruh ASEAN untuk mengeksplorisasi isu-isu terkini yang lebih terkait ke ASEAN gitu lah. Jadi kita di sana tuh kayak bertukar pikiran, terus kita juga dikasih case, jadi kita tentang kayak bikin solusi gitu loh terhadap tantangan dunia nyata itu yang dihadapi banyak komunitas ASEAN saat ini. Nah, jadi selama di YMAC itu kita semua meneliti, berdiskusi, membuat rencana aksi dan mengatasi permasalahan regional terkait UN Sustainable Development Goals dan juga dampak COVID-19 terhadap komunitas ASEAN. Dan di sana kita juga lebih ke grup gitu, grupnya campur kan ASEAN ada 11 country. Nah, di sana kita campur-campur gitu lah. Oke. Nah, kalau itu tuh sifatnya itu cuman ngewakilin aja, apa nanti tuh bakal ada kayak pemenangnya gitu, semacam lomba gitu? Atau cuman ngewakilin aja untuk ngasih tahu ilmu dan informasi? Jadi di sana kita tuh sebagai delegate. Nah, misalnya kemarin itu aku dapat representasinya walaupun aku dari Indonesia tapi disuruh representnya Malaysia. Nah, di sana topik aku itu education. Gimana caranya jadi jadi misalnya ini ada 100 waktu itu ada 156 ya. Dari 11 country ada 145. Nah, 156-nya ini nggak satu grup semua, tapi kita tuh dibagi. Jadi ada working group satu, dua, tiga. Satu itu tentang education, dua itu tentang kayak tentang pekerjaan, tiga itu misalnya tentang lebih kayak quality life gitu. Nah, kita dibagi tiga. Nah, pas-pasan aku dapetnya yang pertama. Yang pertama itu education. Nah, di education ini masing-masing negara ada representasi. Ada dari yang ASEAN gitu lah. Nah, pas-pasan aku dapetnya Malaysia. Nah, dari Malaysia ini grupnya gabung. Kayak aku satu-satunya orang Indonesia, misalnya Malaysia sama Singapura gitu. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih Kak Deviani, di sana tuh kita ngegunain bahasa apa ya untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaannya gitu. Oke, jadi yang tadi itu sebenarnya kita pakai semua bahasa Inggris ya karena itu kan di Singapura. Jadi untuk kayak judge ya gitu semua tentu saya pakai bahasa Inggris. Nah ini jadi tuh gak kayak kompetisi gitu loh. Jadi kayak misalnya tadi aku bilang, gimana caranya kita nge-reach educational gitu. Educationnya gimana jadi Inggris. Karena gini loh, di Singapura untuk education udah oke. Tapi gimana untuk Indonesia sama yang lain masing-masing nggak ada masalah dong. Kayak Malaysia yang kemarin aku dapat Malaysia aja jadi research banyak. Oh, jadi Malaysia educationnya kurang di sini. Terus di masing-masing negara itu representasinya itu gimana caranya negara mereka bisa maju tapi lewat ASEAN. Jadi diskusi kayak misalnya kemarin dibilang kenapa nggak kita implementasi IGCSE di semua ke Indonesia gitu. Tapi masalahnya untuk Singapura itu nggak ada masukan untuk mereka dong kayak ya udah kita udah implementasi ini kok udah cocok. Terus apanya yang mau diimprove? Nah, jadi tugas kita itu untuk semua kelompok di sana dari masing-masing negara itu diskusi kayak negosiasi gimana sih kayak gue tuh bisa agree punya lu dan vice versa gitu loh Oke. saling menguntungkan.
Nah, itu biasanya berkelompoknya berapa tuh? Kalau kayak gitu. Itu kan education ya. Itu berkelompok isinya berapa orang? Satu negara ada 5. Berarti berlima orang ya untuk ini. Ya. Oke, oke. Nah, terus kemudian kenapa Kak Devian ini tertarik untuk ikut Youth ASEAN ini gitu? Apa sih yang memotivasi Kak Deviani buat ikut? Oke, jadi ini sih pas pandemi COVID-19 itu kan kita semua online dan itu aku udah mulai kayak kontribusi buat mendidik anak-anak gitu yang punya disabilitas. Nah, dari sana itu tiba-tiba berkembang, oh jadi aku ambil role leadership di 3 organisasi kayak aku jadi FYPL gitu semua. Nah, pas-pasan aku buka website Binus International Office, oh ada YMAC nih, ini apa gitu, kayak ada Youth Model ASEAN gitu. Terus pas lihat deskripsinya, terus visi misinya kok oh ini cocok karena kayak misi YMAC 2023 itu selaras sama jalan aku gitu. Kayak Hmm, penekanannya pada solusi yang praktis, terus tantangan dunia nyata mencerminkan kayak keyakinan gitu loh. Kalau misalnya kita tuh bisa kolaborasi sama kayak ASEAN gitu. Jadi kayak nyampe sana pun experience-nya banyak, belajar by culture gitu semua. Walaupun ada age difference aja sih gitu. hmm, Sama culture difference. oke, oke. Jadi berawal dari COVID ya? Hmm, Berawal dari COVID, jadinya tertarik buat ikut Youth ASEAN gitu. Oke. Nah, paling juga banyak nih yang belum tahu juga. Kalau dari Kak Deviani sendiri, aku mau nanya, keuntungannya apa aja sih kalau misalkan kita ikut Youth ASEAN gitu? Mungkin dari oke. Kak Deviani yang ngerasain sendiri mungkin ya, keuntungannya tuh apa gitu? Yang paling kerasa itu dilatih banget buat belajar adaptasi karena di negara orang terus satu kelompok juga sama satu tim dari negara lain terus abis itu gimana cara kerja sama sama tim gitu karena kayak kita yang satu negara aja bisa jadi beda cara work ethicnya apalagi yang beda negara udah beda mindset beda language gitu semua nah jadi itu kayak perlu adaptasi banget dan kayak nggak bisa selfish gitu. Terus kita juga udah pasti pas mulai acara yang seriusnya, formalnya, itu kita belajar banget buat cara negosiasi sesama gitu loh. Jadi Hmm, di hmm, sana kita nggak rebutan, oh enggak ide kita harus diambil, enggak, tapi kita harus reach gimana semuanya agree gitu loh, semua negara agree. Nah, hmm. itu sih kayak kita jadi belajar negosiasi banget, terus juga karena ini ASEAN jadi lebih ke politik negara ASEAN ya. Jadi masing-masing ini itu ada representasi masing-masing. Dan yang tadi aku bilang kita udah dikasih satu topik gitu. Jadi di sini kita kayak lebih ngekspresiin ide kita, terus representasi negara tersebut kayak mau diterima atau tolak kita harus tetap terima gitu. Nah kalau udah acara nggak yang sesi informalnya itu dimana kita dikasih kayak waktu buat apa sosialisasi gitu loh. Jadi kayak kita makan sambil ngobrol gitu atau enggak ada acara kayak nonton culture dance waktu itu dikasihnya Malaysia gitu. Jadi kita tambah tahu lebih ke culture awareness sih. Terus kita juga disuruh pakai baju adat masing-masing di hari terakhir gitu. Oh, I see. Berarti Kak Deviani bawa apa nih? Pakai baju kebaya atau gimana? Enggak ya? Kebaya ya. Oh ya, oke, bagus, bagus. Eh, ini Kak Deviani, ada nggak sih yang kelihatan nervous, grogi gitu pas lagi presentasiin topiknya mereka gitu? Ada nggak dari mungkin dari timnya Kak Deviani atau negara lain yang wakilin gitu? Sebenarnya waktu kemarin itu kan yang ada 5 masing-masing ada 5. Nah ada kelompok dari masing-masing negara itu selalu apa leadernya terus yang maju ke depan. Nah kalau leadernya udah maju ke depan udah pasti mereka udah gak nervous. Kenapa? Karena mereka emang volunteer diri sendiri. Nah tapi mungkin masalah ada kejadian di kelompok aku sendiri di mana di sini itu kita kayak maunya ganti-gantian gitu. Jadi nggak ngandelin satu orang. Nah, yang aku bilang yang ngadain ini tuh Singapura Politeknik. Jadi Politeknik itu belum university gitu. Jadinya yang aku bilang sebelumnya ada age difference gitu. Jadi Oh, kebanyakan kita tuh kayak masih seumuran yang SMA gitu loh. oh, Kayak iya. ya jadinya Tapi ada ada nggak yang usianya tuh sampai 30 tahun gitu? Atau enggak? enggak Enggak ya? enggak enggak.
Untuk justru di sana kalau udah umur 21-an gitu kayak udah termasuk paling tua sih. Oh, I Karena see. ini tuh Univ sama Politeknik. Politeknik itu kan di bawah university gitu. Jadinya mereka kayak di atas SMA tapi di bawah Univ gitu loh intinya. Tapi mereka spesifik banget gitu Hmm. belajarnya. Nah, jadi kayak di tim aku pas-pasan itu semuanya pada masih eh, umur kayak 17 18-an gitu. Jadi mereka masih belajar gitu. Terus pas maju ke depan, ya ada yang nervous sampai kayak kita tuh gini loh, kita pas disuruh presentasi, kita cuma dikasih time limit. Kita dikasih time buat ngomong selama 5 menit. Sedangkan di kelompok aku itu nggak bisa nyampe 5 menit, ya udah cut gitu. Pindah ke negara lain. Oke. Bagus ya. Jadi sebenarnya tuh Youth Action ini juga ngelatih kita buat public speaking juga ya. Terus juga gimana sih problem solve dalam sebuah case yang dikasih gitu ya. Jadi lebih apa ya? Critical thinking kita tuh lebih dilatih juga. Terus public speaking Ya, juga sebenarnya juga kelatih juga ya untuk ikut acara ini gitu. harus Nah, back research sih. Sebelum ini kan kita oh iya. iya, jadi sebelum Singapura itu kita ada acara satu lagi, tapi online. Nah, pas online ini itu kita disuruh research gitu loh, ya, sebanyak mungkin tentang terkait negara kita, masalahnya tuh ada apa aja gitu. Oh, I see. Ya harus research ya emang sebelum menyelesaikan case-nya. Nah, Hmm. terus juga mungkin banyak yang penasaran nih, gimana sih kalau misalkan mau gabung ke Youth Asian? Mungkin dari Kak Deviani, gimana nih cara di awalnya tuh gimana gitu kalau mau gabung? Itu tuh ada di website BINUS International Office. Nah, di sana itu namanya short program kalau nggak salah. Terus di sana kita regis aja. Jadi ada banyak bacaan nih. Kita kalau misalnya sesuai sama kita jadwalnya sesuai, tadi dia kasih juga jadwalnya gitu. Terus kita nggak bentrok apa-apa, kita langsung aja daftarnya. Dia ada kasih link G-Form. Nah, Hmm, lebih ke Microsoft Form sih. Nah, di sana kita bakalan, aku ingat ada kita disuruh bikin esai, terus video juga sama em, akademik transkrip gitu semua sih. Terus kalau misalnya nih dari pihak binusnya milik kita, itu waktu itu kepilihnya kita ada 15, tapi masalahnya dari Singapura Politeknik ini maunya 9 representasi doang. Nah, jadi kita cuma dari di shortlist ke 15, dari 15 ini kita diinterview sama dari orang Singapurnya langsung. Nah, pas via online ya. ya dari 15 ini kita jadinya 9, bener-bener jadi dipilih sama mereka. I see. Berarti sebenarnya ketat juga ya untuk masuk ke Youth Asian ini sampai bisa ke Singapura itu. Karena kan dari 15 di sort lagi nih jadi 9 gitu. Ya. Oke, berarti lumayan oke lah ya. Oke, oke. Nah, bakal ada lagi nggak sih buat next eventnya ini? Selain di Singapura tuh, Kak Devi ini tahu nggak bakal diselenggarain di mana gitu untuk acara ini? Gitu. Sebenarnya untuk YMAC emang biasanya di acara di kayak fun gitu loh disponsorin sama Singapore Polytechnic. Nah, Singapore Polytechnic itu ya udah pasti punya Singapura. Jadi kemungkinan besar bakalan ke depannya pun juga di Singapura karena tahun lalu itu sama acaranya, cuman bedanya tahun lalu karena COVID jadi online gak ada yang ke Singapura. Nah, Oh, kalau kali ini sih. karena udah nggak COVID jadinya udah bisa ke Singapura gitu. Singapura. Kak Devi ini sendiri kalau misalkan nanti next step-nya nih bakal misalkan diundang lagi atau ngajuin lagi, bakal mau ikut lagi nggak? Ini sih mereka emang udah ada kayak apa ya peraturan gitu di mana kalau misalnya udah ikut itu udah nggak bisa lagi jadi mereka mau ada Oh, baru gitu loh karena di sana itu em, sama kita representasi negara juga terus kita belajar tentang ASEAN negosiasi gitu cuman mereka mau orang yang baru gitu loh jadi mereka ada experience itu fungsi mereka sponsorin kita sih sih. Jadi untuk kalau kontribusi. udah Iya, pernah sekali udah nggak bisa daftar lagi ya jadinya. iya. Oke, tapi apa sih emang pengalamannya seru juga sih walaupun cuma sekali ya. Cukup cukup sekali. Sekali. Kemarin tuh berapa hari ya Kak Devi kalau misalkan diundang ke Youth Asian di Singapura? Yang di Singapura 5 hari, online 1 hari. Online 1 hari. Oke, oke.
Oke, paling informasinya cukup buat hari ini, Kak Deviani. Thank you juga udah mau sharing, udah mau berbagi informasi buat teman-teman semua yang mungkin tertarik buat ikut Youth Asian gitu. Oke. Oke, paling Oke, sekian gitu aja sih Kak Deviani. Thank you ya Kak Deviani udah mau diinterview buat hari ini gitu. thank you juga. Mungkin ada kesan-pesan yang mau disampaikan atau tentang Youth Asian? Pesannya paling ini sih, boleh dicoba. It's a great start gitu lah buat nyobain kayak belajar culture baru. Terus kalau misalnya yang mau practice English gitu semua oke. Terus juga di sana bakal ketemu banyak teman baru banget dari banyak negara dan mereka semua itu pasti pada mau kenalan gitu. Cuman terlalu banyak ya karena 150-an jadi Hmm, mungkin ya kayak milih-milih gitu loh kayak iya kalau misalnya kita cocok sama mereka berarti kayak ya udah boleh ya. pasti bakal makan bareng gitu apalagi banyak lokal kan di sana dari Singapura Hmm, sendiri. Nah, jadinya itu beneran kayak gini lah kerasa banget waktu pergi ke Singapura as a tourist sama pergi ke Singapura tapi bareng lokal itu beda banget pasti yang lokal banyak banget tempat kayak tahu tempat gitu yang spesifik gitu yang nggak banyak turis laluin di sana dan itu hmm, new experience banget walaupun aku udah ke Singapura berkali-kali tapi selalu ada yang baru gitu. ya, karena bermain dengan orang lokal lah ya, jadi mereka emang lebih Iya, lebih tahu juga gitu tentang iya, wilayah-wilayah di sana gitu, makanan-makanan yang enak. iya mereka tahu banget jadi kayak oke kita belajar baik banget gak bakalan happy banget gak rugi sama sekali. Jadi kalau mau keluar negeri gitu bisa harus bawa orang lokal gitu ya, biar Iya. lebih biar ada new experience-nya gitu ya. Oh, bener. Karena baik banget adventure-nya selain di sesi informal itu baik banget. Iya sih. Oke, oke deh. Thank you banget buat waktunya ya Kak Deviani. Udah berbagi, udah sharing segala macam, udah kasih pesan-pesan juga gitu. Jadi mungkin sekian aja teman-teman buat interview hari ini tentang Yotasian. Aku harap kalian bisa lebih mengerti juga tentang apa itu Yotasian dan tadi udah disampaikan juga gimana cara gabung. Kalau kalian mau tertarik itu bisa lewat website juga. Gitu. Oke, paling thank you teman-teman. Sekian dari aku, Renaldi dan Kak Deviani pamit dulu ya. Thank you.